Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal dari Ibu Putri Muda. Yuk kita ketemu lagi di podcast kita hari ini. Kajiannya seru banget Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki banyak episode. Anda tinggal pilih ya. Ini buat teman-teman yang sibuk minta update Ciampea dong seperti apa. Nah ini langsung saya panggilin direkturnya langsung ya, yang ngurusin Ciampea seperti apa sih update-nya di lokasi tersebut. Karena ini penting buat kami sebelum jatuh hari H ya, tanggal 1 itu insya Allah harga kami mau naik. Karena yang untuk harga lama itu kuotanya sudah habis. Jadi buat teman-teman stay tune dan tolong dibagikan like and subscribe ya. Jangan lupa ya podcast kita supaya makin dilihat dan dikenal masyarakat luas. Oke, nggak lama-lama saya akan panggilkan langsung ya, biar Anda penasaran kan siapa sih direktur yang akan kita ajak ngomong di sini. Yuk langsung kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Altam. Waalaikumsalam Bu Putri. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya nih banyak request ya dari terutama konsumennya Ciampea nih Pak. Karena kan memang kayaknya nih Ciampea primadona setelah dari Tangerang ya. Amin. Ini kan. Ya, jadi hari ini kita pengen coba kasih tahu ke teman-teman, mumpung masih ada waktu 2 hari lagi ya. Iya, tanggal betul, 1 kita sudah mulai naik harga. Betul. Ya. Jadi harga berapa sih yang tanggal 1 nih? Per tanggal 1 Agustus itu nanti kenaikannya jadi 250 juta. Jadi lumayan ya, 39 juta kenaikannya dari ini sisa waktu 3 hari inilah. Itu teman-teman pengen tahu kenapa sih kok naik? Kan baru aja dijual Ciampea. Nah, coba ceritain deh Pak. Gini Bu, kenapa Kopernas di Ciampea itu naik? Karena lahan kita di Kopernas itu, yang lahan perluasan itu memang harganya sudah tinggi. Ya, artinya kan Kopernas bukan dinas sosial ya, yang nggak pengen untung gitu kan. Iya, betul. Artinya kan gaji karyawan segala macam, termasuk gaji dirlok dan operasional dirlok segala macam kan harus ditanggung. Artinya dengan adanya kenaikan lahan, otomatis kita ngimbangin harga jual rumahnya. Tapi tetap lebih murah lah Pak. Betul, saya sekali. sudah cek tuh di daerah-daerah Cibitung aja Pak. Itu kita lain-lainnya udah 450 juta. Betul. Tapi kita masih jual 2,5. Keren banget ya. Betul Oke. banget, Bu. Jadi ini kita langsung aja tuh the point nih. Kira-kira lokasi Ciampea di mana sih biar pemirsa tahu semua. Kalau nih. lokasi Ciampea itu memang boleh dibilang paling dekat sama Bogor kota ya, sama juga dekat dengan tempat wisata. Nah, itu aksesnya banyak Bu. Jadi kalau dari Jakarta itu si konsumen itu bisa sampai ke Bogor kota, nanti langsung naik angkot itu sampai ke depan lokasinya. Oh gitu. Kalau untuk daerah-daerah sini ada bus yang satu kali lewat, itu bus Luwiliang Tanjung Priuk. Oh, berarti dari Jakarta bisa dong ya aksesnya langsung naik bis ya? Yes. Keren banget. Itu ya. ongkosnya cuma 16.000 kalau naik bis. Kalau udah naik nyoba, kereta, Pak Altam? udah. Oh, kalau Gitu. naik kereta gimana? Kalau naik kereta itu Rp5.000 ke Bogor kota. Jadi ini pas banget ya buat teman-teman yang tinggal di Jakarta ya terutama. Ini kan banyak yang masih pada ngontrak nih Pak Altam. Jadi buat teman-teman ya ini 2 hari kalau Anda nggak booming rugi banget ya Pak Harus makanya harus alhamdulillah nih manfaatkan waktu 2-3 hari ini sebelum harga kenaikannya 250 juta. Ini masih harga standar ya 211. Ibarat kata ini promonya. Promo abis-abisan Kopernas untuk Ciampea. Jadi buat teman-teman rugi banget ya. Tolong dibantu di-share, like and subscribe. Saya sih kepingin nanti malam kalau bisa ini videonya keluar ya, karena urgent ya. Ini kan kurang 2 hari lagi nih. Aku minta tolong nanti buat para editor karena ini penting. Jadi gini Pak Altam, ini kan orang-orang pada tanya nih. Biasanya orang-orang di Jakarta nih suka pada tanya sama saya, "Bu, apa sih lokasi yang paling deket dengan Jakarta?" gitu kan. Karena memang dengan kondisi kita tanpa DP kan. Betul. Oke, jadi kayaknya nggak mungkin ya di Jakarta, betul nggak? Nggak mungkin sih. Tapi saya lihat Ciampea ini kayaknya jadi primadona nih di Bogor karena terus terang Pak, orang mau ke Tajur nggak bisa karena Tajur jangan ditanya Pak, saya merem aja udah habis itu Tajur. Nah, Tajur pas pinggir jalan ya rugi banget deh yang ngelepasin. Oke, jadi Ciampea ini selling pointnya apa sih Pak? Kenapa kita harus tawarin Ciampea hari ini sama teman-teman? Ciampea di dekat situ ada 100 meter dari situ Ibu ya, itu puskesmasnya sudah ada. Kantor desanya itu paling 200 meter. Ya. Kalau mau ke rumah sakit Medika di Bogor itu paling
2 kilo, 3 kilo. Dari kampus IPB-nya sendiri itu 3 kilometer. Ih, apal banget sih ngukur ente, Pak. Kalau bicara ngukur nih, kalau saya kan suka ngetes ya Bu ya. Jadi Jadi kalau dites ini ya. 3 kilo, 4 kilo itu udah sampai, paling 10 menit itu udah nyampe ke Ini lokasi. soalnya Dari keren. kampus IPB ya Bu Iya, ya. ini kerennya soalnya Pak Altam korwiltannya Bapak Ibu. Dia yang nyariin lahannya. Betul, Jadi apal tiap ininya Apal. ya. Nah, terus katanya di sana banyak banget tempat ini ya. Apa namanya? Tempat Destinasi wisata. Apa Iya. aja di situ? Di situ kan banyak. Kalau kita ke atas nih kurang lebih 20 menit dari lokasi Ciampea itu sendiri. Itu di situ destinasi curug banyak, termasuk camping itu curug itu satu destinasi di Gunung Halimun, Gunung Salak. Jadi di situ gitu. banyak curug Bu, dari mulai Curug Cigamea, Curug Pangeran, Curug Ngumpet, Curug Luhur, Curug Ente Seribu. ngeliatin ke sana. Saya survei langsung. Masya Dan itu Allah, keren ya bisa korwiltannya dijamin nih. itu kurang lebih 20 menit dari lokasi Jadi ente Kopermas Ciampea. datang tuh ke curugnya. Yes, Kebanyakan duit Bapak Ibu. Saya mastiin Bu. Jadi saya mastiin. Sebelum saya menawarkan, artinya saya Iya, iya. memastikan Betul. termasuk dari aksesnya dari Jakarta itu gimana, terus destinasi wisatanya seperti apa, dan di situ murah-murah banget. Ya. Iya. 5.000, 10.000 itu udah keren. masuk ke destinasi wisatanya. So, buat teman-teman rugi banget ya yang hari ini nggak pilih Ciampea. Kenapa? Karena ini pas juga buat hari tua ya, Pak ya. Betul. Jadi kan Anda nggak mungkin selamanya di Jakarta juga. Anggaplah di Jakarta buat cari duit. Ini Bu, kalau misalnya ini lagi masa-masa ini ya, kita kan butuh imun ya. Iya. Kalau Bogor itu kan iya. paru-paru dunia. PPKM ya, ini dengan udaranya adanya. seger, Betul. airnya bersih, jadi Iya. ningkatin imun. Iya, jadi buat teman-teman ya yang mau nanti punya villa ya, itu Yes. view-nya kayak villa ya Pak ya. Betul banget. Bagus banget itu di Ciampea. Udah gitu pinggir jalan. Betul. Itu nggak kalah sama Tajur ya. Jadi buat teman-teman ya, 2 hari ini pastikan, sekarang udah tanggal Manfaatkan. 29 ya. Iya. Manfaatkan, dan jangan lupa di-share ini di TikTok saya juga. Rugi kalau Anda cuma nonton doang ya. Jadi ini kesempatan kita ya untuk punya rumah yang murah, berkah dan halal. Amin. Ini sebenarnya syaratnya kan cuma apa tadi? KTP sama dan napas. napas. Bayangkan Bapak Ibu, Luar biasa. rumah semurah ini cuman KTP sama napas. Terus yang kedua juga lokasi Ciampea ini sudah dilewati angkot ya. Sudah. Jadi Angkot itu angkot udah non-stop. hilir mudik, Iya, non-stop ya. Iya. Aduh. Nonstop. Dia kalau dari operasional angkotnya itu dia bisa akses sampai ke depan lokasi itu sampai dari pagi itu, pagi buta ya, sampai jam 10 malam itu sudah ada angkot terus-terusan. Dan transportasi lainnya yang umum ya, ojek online segala macam itu sudah lewat deliveran gitulah artinya. Jadi ini langsung dari Pak Direkturnya dari Ciampea, langsung beliau sering ke sana Bapak Ibu. Nah, ini aku pengen tanya nih Pak, apa sih rahasianya ya? Kok sampai Ciampea tuh bisa jual tuh sebulan hampir 100 lebih ya? Padahal notabene di perumahan lain, maaf ya Pak, apalagi di zaman PPKM nih, ini kan susah jual perumahan. Kenapa kok Ciampea tuh kok gampang banget ngejualnya? Boleh nggak diceritain? Oke. Alhamdulillah Bu. Kalau di Ciampea ini biasanya kalau kita dari Dirloknya ya sendiri ya, artinya kita mempush mereka dari konsepnya Kopermas ini mudah, ya kan, dengan syarat KTP sama nafas sama angsuran 800.000 ini sangat merakyat lah ya. Artinya Iya, betul. kita tekankan satu keunggulan dari lokasi kita. Betul, Ya, benar. keunggulannya, terus kita selling pointnya apa yang paling bagus di situ kan sudah dilalui angkot, banyak curug segala macem gitu kan. Terus ke pusat kota Bogor juga deket. Nah, itu kita jual konsep sama jual kelebihan kemudahan yang diberikan sama Kopermas gitu, Bu. Jadi emang Bapak sendiri sangat mengikuti sistem di Iya, Kopernas. betul. Kayaknya sering diomelin Bu Putri ya. Sering banget. Sering banget. Gimana sih cara jualannya kok bisa sampai banyak gitu ngebledak? Apa sih yang Bapak lakukan tiap hari? Karena ini kan juga pelajaran untuk agen Dirlok cabang, terutama Dirlok-Dirlok di seluruh Indonesia ya. Ini kan terus terang Pak, di luar kota ini agak susah ngejar Pak Altam nih. Sebetulnya apa sih yang Pak Altam lakuin tiap hari kok sampai bisa banyak? Saya gini gitu? Bu, kalau saya itu menduplikasikan 8 kunci suksesnya Kopernas. Ya, yang pertama dari kita mulai
target kita, terus komitmennya. Oh, komitmen gimana komitmen? Komitmennya Pak Alta itu masih naik turun bohong. iya. tapi gini Bu, kalau komitmen untuk saya pribadi kan seperti Ibu bilang ya, saya nggak boleh harus one man show. Alhamdulillah saya nggak one man show sih sebenarnya. Sekarang saya mulai menata dari awal ya. Jadi kan saya fokus untuk agen cabang. Membantu berarti Bapak cabang. Lebih fokus membentuk jaringan untuk agen cabang. Pembinaan ya? Iya betul. Nah, itu dari dulu harusnya, jangan one man show. Salah itu. Jadi, saya nggak mau. Saya lebih ke agen cabang, saya share terus perkembangan Ciampea khususnya ya, Ciampea itu saya share terus. Oh, jadi Bapak mereka. Istiqomah memberitahukan perkembangan Ciampea. Betul. Sekecil apapun. Betul sekali. Bapak istiqomahkan supaya mereka merasa ada progres. Harusnya diikutin para dirlok lain ya. Dirlok lain harusnya rajin meng-share gitu ya. Walaupun mungkin perkembangannya masih begitu-begitu, tapi minimal destinasinya di sekitar lokasi. Saya share terus-terusan. Iya, itu kayaknya Bu Putri deh yang ngarahin. Saya share terusan. Dia memang kan berkat arahan Bu Putri juga gitu kan. Saya yang minta kan, akhirnya Pak Altam di-push sama saya sampai saya ancam ya, kalau nggak lakuin potong gaji. Betul. Iya. Oke, jadi Pak Altam terus udah gitu katanya kan ini terus terang ya, Ciampea ini lokasi fenomenal lah awalnya. Dulu kan banyak isu lah ya sebelum Bapak ini kan. Sekarang Ciampea perkembangannya udah mau bangun katanya ya. Alhamdulillah. Tinggal nunggu IMB Nunggu IMB. Insya Allah selangkah lagi ya. Iya, kita prosesnya untuk IMB ini insya Allah tinggal satu langkah lagi. Kalau ini kalau bukan COVID nih mungkin udah keluar IMB-nya Bu. Soalnya kan kalau di Pemda ini kan banyak aturan karena PPKM kayak udah gini gitu ya. Kalau datang juga katanya mesti swab. Betul. Waduh ribet banget sekarang mau masuk ke RT ya. Tinggal selangkah lagi sudah langsung keluar IMB. Gitu, jadi kira-kira targetnya berapa lama nih untuk keluar IMB nih? Insya Allah 1-2 bulan ini kita targetkan untuk selesai. Ya. Oke, terus ini kan katanya Ciampea sering ganti-ganti lokasi. Nah gimana sih ceritanya, udah berapa kali sih ganti lokasi? Ini biar pada nonton ya agen dirlok yang lain ya. Jadi pede banget nih Pak. Alhamdulillah kalau lokasi Kopermas Ciampea itu alhamdulillahnya sudah pindah sampai 4 kali lokasi. Itu gimana ceritanya? Pak maaf ya, mungkin kalau di dirlok lain Pak udah patah hati dan lari dan maaf mungkin mereka udah berhenti total, gagal dan malah banyak yang negatif. Dan banyak yang negatif Pak. Banyak dirlok kita yang akhirnya nggak kuat mental ya, negatif atau mereka nggak sadar bahwa Kopermas ini sebetulnya bukan mudah mencari lahan ya, dan itu juga penuh perjuangan Pak Alta meyakinkan konsumennya untuk ayo ngangsur tetap aja karena Anda akan mendapatkan pialanya. Dan ini saya dengar yang Ciampea lama harganya masih ada yang lama ya? Masih. Berapa harga yang lama itu? 191. Untung banget dong. Sekarang 250 juta. Betul. Rugi banget Anda yang nggak ini. Jadi kenapa tuh Anda bisa meyakinkan konsumennya padahal kan sudah 4 kali ganti lokasi? Apa sih penyebabnya Pak? Saya gini Bu, kalau kita kan berbagai macam masalah ya di Kopernas termasuk masalah lahan, ya kan. Pada saat awal mungkin PPJB-nya setuju sebagian orang ini kan karena kalau sekian hektar nggak mungkin dikuasain satu orang. Artinya tadinya setuju pertengahan jalan tahu-tahu ada yang separuh setuju, ada yang enggak. Kayaknya Pak Altam kurang jikir kayaknya. Daripada nanti kita kedepannya di masalah Bu. Jadi mendingan kita pindah. Ada juga trouble-nya. Kadang kayaknya kita udah ditipu deh. Berapa kali Bu ketipu. Jadi memang ya Kopermas kan merasa dirugikan ya. Jadi kita ngecek lahannya ternyata peruntukannya bukan PP kuning ya kan. Artinya kan masih LB untuk lahan basah. Artinya kita nggak bisa. Ini kan otomatis konsumen yang dirugikan. Daripada kita mempertahankan yang di situ yang memang jadi masalah kemudian hari, mendingan kita pindah lokasi. Tapi kan banyak ya Pak, maaf nih kan, ini kan banyak disemburin isu-isu sama orang-orang yang nggak suka ya. Notabene nih Pak, alhamdulillah ya sampai hari ini masih banyak lah yang mengganggu Kopernas ya, terutama orang-orang yang sangat pinter ya. Nah itu gimana Bapak dalam rangka menangkal ya virus-virus di luar yang bilang kalau Kopernas itu penipuan? Saya mastiin Pak, Bu, mastiin ke konsumennya Kopernas. Jadi saya itu menguatkan sama mereka. Admin, saya bikin buat japri siaran langsung ya. Jadi
ada perkembangan apa kita kuatkan. Jadi kalaupun memang kita pindah itu kita kuatkan, langsung kita japri semuanya. Alasan pemindahannya segala macam kita kasih tahu. Jadi komunikasilah yang benar. Jadi komunikasi dengan konsumen kita kasih tahu. Mungkin ada beberapa konsumen yang memang tidak cocok, ya boleh silakan ajukan cancel. Tapi rugi jatuhnya sekarang. Karena udah naik Bapak banget. akadnya, jadi kalau prinsipnya gini ya, ini satu yang saya catat ya Pak ya. Pada prinsipnya Kopermas itu sangat memegang prinsip akad syariah. Yes. Artinya kalau kita sudah berakad di hari H yang pertama, ya mau pindah kemana lebih mahal pun kita harus Betul. tanggung jawab mengganti. Alhamdulillah, ini luar biasanya Kopermas iya. ini. Jadi satu harga, satu akad di awalnya tidak pernah berubah. Nah itu dia, jadi keuntungan buat yang kemarin nih ambil Ciampea nih harga 191 sekarang udah naik sampai 250. Itu ya kan? untung banget Untung ya. banget Bu. Ini Ya, itu. ibarat kata ini kalau lagi tren sekarang ini cuan Bu. Ya, jadi gini, kalau menurut saya itulah mahalnya harga kepercayaan. Yes, Karena betul. mereka walaupun orang negatif di luar sana bahkan menghasut, Betul. bahkan banyak orang yang nggak suka. Mereka nih kadang-kadang gini Pak, maaf ya, ini yang saya sering belajar ya. Mereka nggak sadar kalau masuk Kopermas itu cuman KTP sama napas doang. Iya. Nah Bener ternyata banget. setelah masuk KTP dan napas gitulah, ini kan posisinya mereka tuh nggak sadar kalau ternyata masuk Kopermas tuh mudah banget. Banget. Tapi mereka tuntutannya tinggi banget. Iya. Udah sama kayak beli di developer syariah Betul, atau betul. di developer yang pakai bank, itu tidak akan sama. Nah, ini Pak Altam gimana cara ini kan gini ya, banyak di lok saya yang akhirnya berhenti karena ngerasa oh ini kok lokasinya pindah-pindah, dia sendiri nggak yakin sama Kopermas Pak. Nggak usah jauh-jauh lah di lok. Nah, Bapak kenapa kok masih tetap yakin bahwa Kopermas tetap akan bertanggung jawab untuk mengganti lokasi, sementara di lok lain udah banyak yang nyerah Pak? Nah, Sebenarnya itu gini Bu, kalau di PBJB awalnya Kopermas itu sendiri sudah ada pengikatan jual belinya Bu ya. Jadi di pasal ke-14 kalau nggak salah Iya. dulu itu seandainya Kopermas itu pindah lokasi karena alasan tertentu itu maka konsumen itu harus mengikuti. Ya kan, alasan pemindahannya kan kita nggak tahu alasan pemindahannya seperti apa ya Bu ya. Iya. Masalah A, B, C sampai segala macam. Nah di situ sudah tanda tangan si konsumen itu sendiri. Oh, jadi dia tapi nggak baca ya? Iya, mungkin Orang sekarang Indonesia kayak jeleknya gitu. kayak gitu. Langsung di skip aja kali Bu. Sebenarnya kalau sudah dapet- terdaftar di situ ada pasal. Oh, berarti ada pasal apabila lahannya bermasalah maka dia siap dipindahkan Yes. dengan lokasi terdekat. Betul. Jadi nggak ada alasan orang cancel Iya. karena nggak suka lokasi ya. Betul. Karena pasti kita nyari lokasinya di dekat cari situ. yang lebih cari yang lebih baik, cari yang dekat situ. Dan alhamdulillah nih di Ciampea memang dapatnya udah take over. Iya, Jadi jadi lebih lebih cepet, cepet. gitu. Coba kalau dari nol lagi ya lama betul. gitu. Emang kayaknya tergantung amal ibadah Pak Altam. Betul, alhamdulillah. Oke, jadi kira-kira perkembangan dari lokasi Ciampea sekarang gimana sih? Iya, kemarin saya baru untuk proses perizinan ya, Ibu Iya. ya. Jadi perizinannya itu sudah semuanya clear. Jadi termasuk dari rumijanya sudah, terus tanah makam kita butuh tanah makam ya Bu ya. Itu kita sudah siapkan gitu kan. Semuanya PSU, prasarana, utility itu semuanya sudah lengkap. Tinggal tadi menuju ke IMB. Satu langkah lagi lah kalau untuk di Ciampea ini. Satu langkah lagi itu keluar IMB. Karena kenapa? Kalau Kopermas ini kan memang dari Pak Dirut sendiri memang harus IMB-nya terbit dulu. Gitu. Jadi tidak main-main, artinya harus izin mendirikan Iya, bangunannya artinya lengkap legal dulu. dulu ya. Betul. Kalau kita nggak legal, Pak Dirut nggak mau bangun Betul gitu. sekali, Tapi Bu. sekarang ini katanya udah sempat di land clearing lahannya ya. Ya, alhamdulillah dari memang take overan itu memang sudah land clearing, sudah ada sanitasi untuk got gitu kan. Dan sudah ada rumah yang dibangun sebenarnya Bu. Gitu. Ini kan gini Pak, ini di YouTube saya ini banyak yang komen, minta dong Ciampea dibikin rumah contoh. Kita mah nggak mau bikin rumah contoh ya Pak Enggak, ya. karena kan Malah kita langsung kita bangun gitu rumah ya. ready langsung. Iya. Jadi kalau untuk di Ciampea dari awal mulai launching kita tidak pernah merasakan rumah contoh, tapi langsung rumah real. Iya. Kopermas. Kenapa? Karena ini juga buat di daerah lain ya. Saya cerita, ini kan Gunung Sindur apa banyak minta. Sebenarnya rumah contoh menurut saya ya Pak, itu karena orang nggak yakin. Iya. Kenapa? Karena kan rumahnya sama semua. Betul. Anda tinggal lihat di Jonggol sama, mau lihat di Tahjur sama, Betul. cuman paling beda kembangan di depannya aja. Betul sekali. Nah, nanti ini aku mau cerita Pak Altam ya, Iya. ini mumpung kita lagi di sini. Itu rencana Ciampea nih, Iya, Bu. kan kita semua sudah ada temanya. Bapak lihat dong yang di Jonggol temanya warna-warni, Warna-warni. ya kan. Terus di Tajur itu temanya vintage Pak.
Apa tuh, Bu? Vintage itu warnanya lebih pastel. Oh, iya. Tapi nanti rencana saya Ciampea nih, saya udah bikin satu plan yang luar biasa karena dia daerahnya destinasi wisata. Itu temanya lebih jungle, Pak. Jadi kebanyakan hijau. Iya, jadi welcome to the jungle-nya di situ kerasa banget. Ntar rasain deh. Jadi di situ lebih, pokoknya nanti yang ngatur Bu Putri lah. Bapak percaya aja lah. Tinggal nurut aja kan. Iya, jadi nanti tema di Ciampea ini lebih ke arah berasa kalau kita datang ke situ, kayaknya kita berasa di jungle yang sangat asri banget. Memang di situ memang asri, Bu. Karena dari perizinan yang sudah sebelumnya itu memang juga banyak fasos-fasumnya, artinya banyak ruang terbuka hijau yang memang fungsinya untuk konsumen ya. Jadi nanti warna-warnanya, aduh rahasia deh, jangan deh Aduh, nanti. Udah jadi penasaran, kok malah jadi di lock ini belum tahu nih, aduh. Mungkin mesti korek-korek informasi lagi ya. Iya sengaja, saya bikin surprise, jadi buat teman-teman rugi banget kalau nggak ngambil Ciampea. Ini 2 hari lagi, 2 hari lagi Bu. Iya semoga nanti jadi malam memang harus di-share kayaknya ini. ini kayaknya ente harus ngasih sogokan ke editor saya biar boleh. biar pada soalnya ini harus lembur. Karena waktunya tersisa 2 hari lagi. Makanya tungguin, kalau lagi. perlu jangan pulang. Kalau ini YouTube nggak, karena gini ya, YouTube ini penting Pak ya. Bapak bisa share nanti ya seluruh agen cabangnya, kalau perlu malam ini jangan tidur, pantengin sampai tanggal 1 ya, karena ini mereka harganya naik. Jadi rugi banget kalau sekarang. Jadi maksud saya momentum 2 hari sama kayak istilahnya di Shopee tuh atau di itu flash sale. Anda harus bikin iklan flash sale. Flash sale 2 hari aja. Anda ngambil tanggal 1 nanti, kalau Anda nggak ambil, Anda sudah naik 2,5. Jangan nyesel. Orang nyesel itu pendaftar kalau orang nyesel pasti di awal. Kalau misalnya di depan namanya pendaftaran. Nyesel pasti di belakang. Sorry, kebalik. Nah, jadi ini buat Pak Altam, saya mohon di malam ini jangan tidur. Kalau perlu disogok itu editor saya, biar malam ini YouTube saya ini banyak nih editor saya canggih-canggih nanti. Ya. Jadi pokoknya 2 hari lagi kita pastikan. 2 hari lagi kita pastiin, kita kasih kesempatan buat konsumennya, calon konsumen Koperumnas Ciampea ya. 2 hari lagi harganya masih tetap 211 juta. Flash sale rugi 39 juta. Bener nggak? Kalau saya jadi bapak ibu mah nggak tidur saya. Mudah banget, syaratnya cuman KTP doang, 800.000 angsurannya atau 1,5 juta itu sudah Anda dapat kuota di situ di Ciampea sendiri itu. Pak Altam, ini kan ngomong-ngomong nih ya, ini mumpung lagi sama saya, kan kemarin kan beda nih waktu Pak Altam jadi Dirlok sama Mbak Lisa ya. Iya betul. Ini sama saya nih, Pak, coba ceritain dong suka dukanya jadi Dirlok dibimbing Bu Putri itu gimana sih, sampai maaf ya ini buat teman-teman yang mungkin baru nonton ya, Pak Altam ini penghasilannya saya sudah hitung kemarin 1,4 miliar Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun lah ya. Yuk kita korek sama beliau. Kenapa dari tukang sayur ya, kok bisa sih? Saya yakin Bapak mengalami banyak hal lah ya. Mungkin kita bisa flashback sebentar supaya Anda yakin yang milih Ciampea bahwa direkturnya ini bukan orang sembarangan. Saya ketemu beliau kebetulan dulu Bapak referensi saya ya. Referensi saya Pak. Benar, jadi saya dulu di Facebook tuh bener-bener istiqomah ya. Betul. Dan Facebook saya tiap hari update, betul nggak Pak ya? Setiap hari, bayangkan jam 2 pagi, jam 1 pagi Pak Altam akhirnya gatel ngelihat Facebook saya. Dia datang ke kantor dan dia cari Ibu Putri yang cantik seksi kayak Syahrini. Iklan boleh dong. Oke. Terus kenapa Bapak, padahal kan Bapak kayaknya udah sempet ngambek sama saya waktu itu. Pokoknya banyak lah beliau ngambek sama saya karena terkenal Bu Putri susah ngeluarin duit ya. Nah, kira-kira kenapa kamu bertahan dan sampai hari ini kan prestasi yang luar biasa ya. Kita mau bisnis apa Pak hari gini dapat sampai 1,3 miliar lebih ya. Itu kenapa Bapak kuat bertahan di sini? Apa yang bikin Bapak suka dukanya di sini? Saya yang buat bertahan di Koperumnas sampai saat ini memang keyakinan Bu. Keyakinan, saya kuatkan keyakinan saya. Kan backgroundnya tukang sayur kan? Iya betul. Nggak ada developer belum backgroundnya? Nggak ada. Terus? Karena saya yakin dengan pendirinya Koperumnas, Bapak Aris Wirya, beliau ini sudah pengalaman developer 25 tahun lebih. Kamu bilang kata di sini kayak apa? Kayak sekolah. Kamu kan bilang gimana? Jadi gini Bu. Pertama saya yakin dulu, ya kan, yakin sama Pak Aris Wirya. Beliau ini memang sangat luar biasa, Bapak sama Ibu juga
dari saya segi kenapa marketingnya. Jualan. Dari segi marketingnya, Bu. Oh gitu. Ini dari manajemen keuangan sama untuk segi marketing, saya belum pernah ngalamin guru yang memang luar biasa. Kenapa? Artinya banyak sekali memang ibu tuh selalu briefing memang kasar ya, apa keras gitu ya, memang keras. Tapi memang untuk mendidik, Bu. Artinya banyak inovasi baru yang di luar orang belum dikerjakan, ibu sudah ngelihat ke depan. Jadi saya harus belajar sama dua orang ini. Jadi disitulah saya nganggap Koppermas itu tempat belajar saya. Jadi kayak sekolah. Iya, itu sekolah saya. Jadi kemarin kamu bayar 100 juta tuh kamu mikirnya sekolah. Yes, betul. Itu rugi nggak? Enggak rugi sama sekali. Saya dapat alhamdulillah. Ibarat kata kalau saya dapat komisi sekarang atau apa itu kayak beasiswa dari sekolah saya. Masya Allah. Gitu, Bu. Jadi tapi dulu berdarah-darah nggak sih? Alhamdulillah aman lancar ya. Enggak, kamu kan dulu saya latih, maaf sebelum kamu besar seperti ini, kamu saya kasih target tiap hari mesti ngantor. Betul. Walaupun nggak digaji. Betul. Jam berapa datang ke kantor? Jam 8 sampai jam 5 sore. Dan kamu nggak mau pulang kalau belum closing. Yes, alhamdulillah. Jadi itu nggak didikan saya dulu. Iya, didikannya ibu. Sampai hari ini. Iya, alhamdulillah. Jadi kan kalau misalnya dulu kan kita kalau sore kan sering, saya dulu awal ketemu walaupun saya dapat dari Bu Putri ya, tapi sama sekali saya memang belum pernah ketemu sama Bu Putri. Jadi pas daftar itu saya belum pernah ketemu Bu Putri. Jadi asal datang langsung disuruh daftar, bismillah, daftar. Setelah berapa hari itu baru ketemu Ibu dan banyak sharing. Mungkin kalau misalnya sore kan Bu, saya minta waktu dong Bu, gitu kan, untuk konsul gitu kan. Jadi soalnya minta waktu untuk konsultasi. Jadi kan saya sering konsultasi gitu, Bu. Jadi saya disitulah saya nambah ilmu. Tapi kamu waktu itu closingin siapa aja ya? Artinya nggak pandang bulu. Bahkan closingannya Bu Putri sering kamu closingin ya. Referensi saya, Bapak Ibu dibantu dulu sama Pak Altam ya. Jadi thank you so much. Jadi saya percaya kenapa Pak Altam sukses sekarang. Beliau dulu sama Bu Latifah ya. Jadi wajar lah yang sukses itu. Mereka tuh bener-bener jaga amanah bahwa ini bukan punya saya, tapi bener-bener di closingin sampai all out. Betul. Karena Bapak menganggap ini latihan ya. Betul. Dan Bapak belajar dari saya gimana cara ngundang. Artinya memang kita berlatih di sini. Saya pas pertama kali jadi agent itu Bu, langsung saya disuruh presentasi. Jadi disuruh presentasi di hadapan orang itu, ya kan? Saya disuruh belajar presentasi, gimana bagian presentasi, gimana dari awal, gimana public speaking lah. Artinya walaupun saya sekarang masih amburadul gitu ya Bu, karena mungkin nggak paham, tapi sama orang tuh artinya sudah biasalah komunikasi seperti itu. Dan ini saya ya memang luar biasa di Koppermas. Saya pastiin kalau memang jagonya marketing memang Ibu dan harus dicontoh. Kayaknya orang orang berbagai dengan cara ya Bu ya. Tapi sebenarnya Ibu itu udah di luar dari, Ibu udah ngelihat nih apa orang-orang ya kan. Ini motivasi ke depannya harus begini, harus begini. Artinya jadi visioner untuk marketingnya. Nih banyak yang bilang katanya Koppermas sering berubah-berubah. Itu gimana sih? Berubah apanya, Bu? Ya nggak tahu, banyak yang bilang aturannya berubah, kebijakannya berubah. Ya karena kalau kita nggak berubah kita mati ya Pak. Iya, betul. Jadi banyak tuh yang negatifin tuh, ini berubah-berubah terus. Bahkan saya dapat juga WA dari agen-agen cabang, ini jangan mau ngikut Koppermas berubah terus. Nah sekarang kalau kita nggak berubah terus kita kaku, besok kita mati dong. Betul, Bu. Jadi ibaratnya kalau saya belajar dari Koppermas, setiap tahun ada perubahan. Kenapa? Karena umur usia Koppermas baru lahir sama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu berbeda. Kan kalau settle kan udah 5-7 tahun kan dia udah settle, artinya sudah fix. Jadi di perubahan itu sebenarnya tidak merugikan si konsumen, ya kan? Tapi memang ini diarahkan ke perubahan untuk ke arah yang lebih baik, Bu. Jadi Koppermas itu ke arah yang lebih baik, dan alhamdulillah banyak perkembangan. Saya ngerasain sendiri, dulu kita kantornya ngontrak, lokasinya sedikit, kantornya ngontrak, sekarang kantornya milik sendiri. Artinya ini ada sangat-sangat luar biasa. Betul. Saya tidak memikir gedung ini milik siapa, terus kan uang ditaruh emas itu punya siapa. Saya nggak berpikir itu. Saya fokus di sini, saya belajar, dididik, dibina, jadi developer mandiri memang yang sangat luar biasa. Jadi emang sebetulnya Koppermas ini pernah nggak sih telat bayar gaji atau komisi kamu gitu? Alhamdulillah sampai saat ini komisinya tetap lancar terus, gajinya pun alhamdulillah tetap lancar. Yang penting sesuai target ya. Kita harus sesuai target. Jadi kalau di sini
Kenapa kita kayak tanggung jawab ya harus sesuai target? Karena kan kalau di Relok sendiri ya itu harus ada target 50 Yes. per bulan. Betul. Biar dia dapat gaji 5 juta. Alhamdulillah karena kuota Ciampea itu selalu terpenuhi, gajinya selalu dapat 5 juta terus. Widih, keren ya. Makanya Pak Alto senyumnya lebar Bapak Ibu. Amin. Gimana nggak lebar, dapatnya banyak ya, miliaran. Oke Pak, ini salah satu ya mungkin kunci suksesnya Pak Altam. Pak Altam mau berkorban ya. Ya ini kan saya biar diikutin oleh Dirlok lain, jangan pelit dengan support system. Karena kan Ibu Putri sudah memberikan 70%. Betul. Nah, support system supaya Dirlok mengatur sendiri. Nah, kemarin tuh katanya sempat sewa bis bikin heboh tuh gimana sih? Itu inisiatif Pak Altam sendiri loh ya Bapak Ibu. Dan Kopurnus tidak pernah mengeluarkan uang. Jadi biar ini juga pelajaran untuk Dirlok lain, Anda harus mau rugi ya. Kenapa? Karena kalau untuk konsumen dan untuk mengajak prospek orang melihat ke lokasi, kemungkinan tingkat tinggi untuk closingnya lebih tinggi. Ceritain dong kenapa kemarin akhirnya nyawa bis tuh. Jadi gini, karena banyak antusiasme dari awal ya, artinya agen cabang ini kan pengen tahu info. Saya fokus ke agen cabang. Saya fokus ke agen cabang karena agen cabang ini adalah tombak dari marketing kita di Kopurnus, termasuk di Ciampea. Jadi kemarin itu saya pikir cuman bakal sewa 1 bis. Ternyata antusiasmenya dari konsumen dan si agen cabang itu luar biasa. Sampai kita 3 bis sama 1 mobil. Jadi di situ saya mau fokus bagaimana dia ini bisa tahu jalan ke Ciampea itu enak banget, kan gitu kan. Dikasih kenyamanan untuk agen cabang biar mereka itu kesemsem ya, apa ya baratnya Bu? Kalau kesemsem itu jatuh cinta. Jatuh cinta jadi, sama lokasinya Ciampea itu sendiri. Jadi saya pengen mereka ini kenal loh, agen cabang ini kenal sama Ciampea. Dan kamu keluarin uang itu untuk bis? Iya, alhamdulillah. Nggak ngerasa rugi? Enggak, saya nggak ngerasa karena dampaknya sekarang Bu. Ini bisa kerasa kan? Iya. Mulai dari setelah survei itu kita naik terus, ya kan? Ciampea ini konsumennya naik terus. Harusnya kamu itu sediain 1 mobil di bawah khusus Ciampea. Karena kan mindsetnya Bu, mereka kan udah pada tahu nih. Agen cabang udah pada tahu. Jadi enak. Jadi mereka ini akan ngasih tahu ke biasanya kan dari karena mereka kalau lihat tempatnya lebih yakin ya. Jadi kamu fokusnya lebih ke agen cabang. Ini banyak harusnya ditiru Bu. Iya, harusnya semua Dirlok di seluruh Indonesia harusnya meniru Pak Altam. Jangan pelit dengan fasilitas ya. Misalnya orang Gunung Sindur atau orang Karawang atau orang Serang, ya siapkan fasilitas transport, jangan nunggu dari pusat. Ini kan apa-apa nunggu dari pusat ya. Jadi kenapa kami di sini ada support system mandiri? Itu handphone siapa bunyi? Matiin dulu. Oke. Jadi teman-teman semua ya, kenapa di sini Ciampea sukses? Karena memang Pak Altam ya, maaf ya, itu dia walaupun kelihatannya orangnya begini tapi dia nurut sama saya. Kayaknya saya yang bisa. saya tipikal orang yang memang dulu memang saya manut aja Bu, manut banget apa yang ibu suruh tuh manut terus. Tapi memang dampaknya jadi alhamdulillah buat saya sih alhamdulillah. Jadi walaupun memang sedikit keras ya kalau ngedidik gitu kan, tapi ya ibarat kata gini lah, kalau kita dikasih yang pahit-pahit belum tentu itu nggak sehat. Justru pahit-pahit itu yang sehat, kayak jamu gitu Bu. Jadi saya menganggapnya gitu. Jadi walaupun ibu kadang pahit, keras atau apa, saya tenang alhamdulillah. Ini buat didikan buat diri saya, buat pembelajaran saya, alhamdulillah saya bisa jadi lebih baik. Ini mumpung depan podcast nih, kan banyak nih teman-teman yang nonton dari seluruh Indonesia agen cabang. Atam jujur deh, Atam pertama kali marah kan sama saya. Karena marah, karena waktu itu kamu kan mau minta Bekasi, zona nyaman kamu. Dan Bu Putri nggak kasih, malah dikasih Ciampea. Kamu sebenarnya marah, dulu kan marah banget pasti. Enggak Bu, dulu nggak marah. Dulu saya ngalamin proses memang dulu saya pengen minta Bekasi. Cuman saya berpikir untuk saya memulai dari awal. Artinya kamu belum belajar nih untuk cari tanah. Untuk cari tanah di Ciampea ini gimana prosesnya? Karena kamu terima matang doang di Bekasi, ya kan? Artinya di sini saya belajar lagi. Tadi kan saya bilang di Kopurnus ini sekolah, termasuk mencari tanah. Artinya saya dari awal di situlah saya mulai mencari tanah, bagaimana mencari tanah di Ciampea, bagaimana
sinergi sama pemilik tanah segala macam, memastikan di situ itu jadi tempat saya belajar. Dan alhamdulillah ya jadi korwetan juga sudah bisa gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Terus jadi ngerti, penghasilannya juga double Bu jadinya. Iya, oh ya sekarang juga jadi korwetan ya. gitu Aduh, kan. curang nih Pak Altam. Jadi bersyukur saya ceburin. Iya, jadi nggak marah. awalnya ya Marah lah. Marah sih enggak Bu, mungkin sedikit Kesel. kecewa. Dulu saya nganggapnya gini, apa saya tidak layak karena mungkin saya Tukang sayur kan saya ngomong gitu ya, untuk jadi dirlok gitu kan, sampai harus dipindahkan. Tapi kesininya saya bersyukur alhamdulillah, memang jadi bersyukur sama berkat didorong sama ibu. Ini kan sebenarnya dorongan ya, walaupun memang tadi pahit itu menyehatkan. ada motivasi yang nggak pernah bisa kamu lupain, ceritain dong. Jadi kalau konsultasi sama Bu Putri ini ini sedikit sangat luar biasa sih. Anda kalau motivasi sama Bu Putri ini dipaksa harus bagaimana kepepet. Kepepet. Jadi kalau nggak kepepet itu kamu nggak bisa menjadi diri kamu yang buas atau apa ya, garcep gitu loh. Karena kan kalau the power of kepepet itu kan mau tidak mau harus hunter. Iya. Jadi pada saat itu saya pernah konsultasi sama Bu Putri langsung, datang ke GPS kediamannya, ya? ke GPS-nya. Terus awalnya cuman pura-pura nih dikasih motivasi semangat, iya, cuman sayanya masih iya doang, nggak ngerespon apa-apa. Pada saat langsung ayo kita ke counter. Ke counter handphone, gampang lah ke counter handphone. Dipaksa di situ langsung beli handphone yang paling mahal. Iya. Jadi mau nggak mau harus beli, gitu kan. Nah, dan nggak boleh pulang kalau nggak beli. Nah, dan di situ saya duitnya habis nih tabungan saya nih gitu kan. Kalau tabungan saya habis, saya harus ngejar lagi nih, harus dapetin lagi. Itu dia, memang itu motivasi yang sangat luar biasa. Dan nggak bisa lu lupain ya. Iya, bener-bener. Jadi saya bilang, kamu duit ada berapa? 12 juta, beliin semua handphone. Saya nggak peduli, kamu harus nggak punya duit, harus kepepet. Karena motivasi yang paling bagus adalah ketika the power of kepepet bekerja dalam diri Anda. Betul. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang malah kelebihan duit ya. Alhamdulillah. Makanya satu, saya minta kalau kamu nggak beli mobil, saya nggak mau lagi ketemu kamu. Ini Karena buat lagi nih, iya, jangan-jangan karena buat itu. saya ini Ntar penting. dijorokin lagi, Bu. Nggak, karena ini penting. Mobil ini bukan untuk gaya Pak Altam, tapi buat saya, kamu tinggal nyediakan di bawah. Siapapun orang mau survei, jadi mobilnya mobil yang minibus lah, supaya orang bisa bisa nyaman. Nah, karena kalau kamu ngandelin pusat, saya nggak mau. Siap. Ya, jadi mobil pertama dan iPhone yang kedua. Ini kan Pak Altam ini lagi semangat, dia mau ikut program iPhone. Udah tahu ya, agen cabang kita lagi ada program, semua nanti cabang-cabang kami akan pakai iPhone. Karena ternyata setelah kita survei, kameranya iPhone bagus banget. Kok jadi iklan sih di podcast? Nggak boleh nih. Nggak boleh kan. Ya udah, iklan pokoknya Koprunas aja. Iya. Jadi pokoknya Anda harus, buat saya alat untuk bekerja itu penting. Jadi jangan takut Anda mahal atau apa, tapi efeknya ya. Terus sekarang ini kan Koprunas sudah mulai bergeser nih. Tadinya kan rajin di Facebook, di Instagram, di mana. Karena udah mulai lari ke podcast. Dan yang kedua udah mulai lari ke TikTok. Nah, gimana caranya nih? Karena banyak teman-teman saya nih, terutama di warga TikTok, jangan lupa ya di-share ke teman-teman semua. Gimana cara belajar TikTok? Kan awalnya nggak ngerti juga kan? Kalau di Koprunas, Bu, itu agen cabang itu nggak usah khawatir sebenarnya. Itu kan belajarnya itu sambil berjalan dan sudah difasilitasi sama Koprunas. Oke. Jadi ini tim-tim dari PIC atau dari Bu Putri sendiri memang sudah biasa nge-share. Kita tinggal share ulang. Dari share-sharean itu kita tinggal share ulang, tinggal kopas, ganti nomor telepon, selesai. Jadi enak, lebih simple sebenarnya sih diajarinnya. Iya. Jadi nggak terlalu susah ya. Pokoknya kecuali untuk orang-orang yang malas, mungkin kayak saya yang sama ini malas termasuk gitu ya. malas, udah FYP terus tidur Bapak Ibu. Jadi tinggal gantiin terus di post lagi ulang. Ini sebenarnya gampang banget kalau di Koprunas itu. Padahal kamu gaptek tadinya kan? Iya betul. Nggak ngerti apa-apa kan. Cuma nekat aja. Sambil belajar di sini di Koprunas. Pokoknya Koprunas ini buat saya tempat sekolah saya. Oke. Terus ini kita back to basic ya, kembali ke Ciampea nih Pak Altam. Ini kan banyak yang nanyain masalah kan kamu kan take over ya dari developer lain. Terus udah gitu kan IMB-nya udah jadi. Nah, ini kan sempat berantem sama Bu Putri juga Bapak Ibu ya. Nah, sementara di IMB yang lama itu kan tipenya. Nah, ini juga dijelaskan nggak apa-apa biar pada tahu semua. Gimana sih? Kalau untuk take overan di Koprunas sendiri, khususnya di Ciampea,
kenapa kita harus mengikuti tipe yang lama dari takeoveran? Karena kalau kita ngikutin dengan tipenya yang diinginkan sama Koperumnas, ya kan? Artinya ini akan kembali ke awal, Bu. Artinya perizinan itu mulainya dari awal lagi dan lama lagi. Artinya kan konsumen ini harus percepatan pembangunan penting. Betul. Ya kan, artinya itu yang mau kita jadi gerakkan. dilema juga waktu itu ya. Kamu sempat berantem sama saya kok. Berantem banget. Minta rumahnya minta 36, ternyata di peraturan pemerintah nggak bisa. Dan saya pernah, Bu, bilang karena saya ngurus perizinan juga, Bu, sama ikut dengan tim perizinan. Jadi saya pernah ke tim perizinan itu di PSU sama di Pemda. Saya bilang ke Pemda, kalau bisa nyogok saya nyogok. Kan gitu. Nggak bisa, udah peraturan. Kalau saya bilang nyogok saya nyogok. Terus kata orang Pemdanya gini, nggak bisa Pak, ini sudah peraturan. Dan memang dari Koperumnas sendiri tidak ada yang namanya menyalahi aturan. Betul. Itu pentingnya. Betul. Jadi kalau memang ukurannya sudah seperti itu, ya kita jalanin ukuran seperti itu. Jadi kita cari aman kita taat hukum. Ya, dan kita taat hukum. Itu yang pentingnya. Jadi ente kan akhirnya percaya dong, kan bukannya kemauan Bu Putri, tapi memang dari Pemdanya sendiri sudah memberikan izin. Iya, butuh proses. Yang maklum lah, namanya dulu tukang sayur ya. Jadi Bapak Ibu, bukan saya mau menzolimi ya, tapi memang keadaan kita harus membangun T30. Jadi kita harus menyesuaikan. Betul. Jadi untuk Ciampea sendiri bangunannya T30 dan tanahnya 60. Betul. Bagi orang lama, nah ini penting ya. Bagi orang lama yang nggak setuju, silahkan ke belakang ya, karena kan kita di belakang nanti ada perluasan lagi. Betul. Ya. Kita kasih yang di belakang, nggak ada masalah. Perluasannya bisa 36/72 ya. Ya, 36/72 bisa, karena kalau yang lama udah nggak bisa diapa-apain. Nah, betul. jadi nanti kedepannya yang belakang, makanya kenapa harganya naik Pak Altam, karena tanahnya 72/36. Jadi kalau buset tambah lama lagi ya terserah, kita kan sudah memberikan, tapi nanti konsekuensinya mungkin ada. Nanti pas kita panggil Pak. Jadi kalau misalnya mereka mau nggak terima atau mereka mau cancel, ya itu pilihan mereka. Rugi, Bu. Rugi. Itu dengan pilihan. kenaikan 191 jadi 250 juta. Ini 250 juta sampai Agustus ya, Bu ya? Iya. Agustus itu mulai, tapi nanti kalau tahun baru beda lagi. Iya. Agustus, September, Oktober, November, Desember itu kenaikan serempak 10 juta di Koperumnas. Yes, selalu tiap tahun. Jadi naik 260 juta. Iya, betul. Jadi kalau misalnya harga awalnya dia 191 sudah naik 70 juta. Ya, Masya Allah. 70 juta. Nggak, kalau daerah Bogor emang bener Pak, ini bukan kita yang naikin, NJOP-nya naik Pak. Jadi bayar pajaknya pun kami naik Bapak Ibu. Jadi ini bukan kita yang naikin, tapi memang properti seperti itu. Betul. Dari dulu saya belum pernah lihat ya ada orang beli properti besok miskin. Nggak ada. Jadi ini juga pelajaran ya buat teman-teman semua. Saya kan Pak Altam udah tahu belum sih, tiap malam saya sekarang live di TikTok loh. Oh sudah, kemarin saya udah ikut, Bu. Jadi kan kayak gitu. Jadi saya lagi dihukum nih di TikTok yang lama ya, 2 hari nggak bisa posting, Masya Allah, ada aja tuh TikTok. Tapi nggak, saya kan tak ada rotan akar pun jadi. Nanti malam ya jangan lupa ya, Anda ikuti live saya di sini ya. Jadi di TikTok saya Istiqomah. Kenapa? Karena saya kepingin tahu ya. Jadi ini kan banyak konsumen yang komplain, Bu, kenapa sih saya nggak tahu perkembangannya Koperumnas gitu? Karena kan memang di Koperumnas tidak ada grup WA ya Pak. Ingat ya teman-teman, ini terutama konsumen, agen, cabang ya, atau calon konsumen, ingat tidak ada grup grup WA untuk konsumen. Yang ada adalah nomor call center. Betul. Jadi kalau ada apa-apa boleh tanya ke call center dan krisis center. Betul. Apabila ada masalah, Anda wajib ke krisis center. Nggak ada tuh masalah ke Bu Putri kemana, karena pasti saya akan kembalikan ke krisis center. Kita sudah ada SOP-nya. Ingat, ini tolong dibantu di-share ke teman-teman. Ya, biar satu suara, satu komando. Dan Koperumnas membuka podcast ini tujuannya adalah supaya apabila ada masalah di konsumen ataupun agen cabang, kita akan bahas di podcast. Betul. Supaya nanti ketika ada orang bertanya, Anda tinggal kasih jawabannya. Jadi nggak pusing, jawabannya panjang Pak, 1 jam. Lebih enak ya. Sekarang. Jadi kebantu nggak sih dengan adanya podcast kita Pokoknya ini sekarang? Kebantu banget. Kalau makanya tadi saya bilang di sini ahli e-commerce marketingnya sudah ada. Ya, ibu sendiri yang jadi host ya. Jadi kan ahlinya sudah ada. Saya sih berpikirnya selalu banyak terobosan sama Ibu Putri. Beliau ini memang, saya belum pernah sih ngeliat skill marketing itu
selalu terdepan. Amin, Nah, amin. selalu terdepan. Itu berkat Pak Altam lah. Yang bikin saya tuh semangat karena saya bisa membantu orang-orang dari dari zero sampai menjadi hero. Nah ini kan nggak mudah. Saya membantu orang dari benar-benar di level titik nol. Kemarin kan ada Bu Puji, ada Bu Nurlita. Ya mereka tuh benar-benar, saya tuh ngelihat mereka, masya Allah, mereka tuh adalah kekuatan saya untuk tetap istiqomah. Jadi saya mohon Altam juga, ya ini salah satu kekurangan Pak Altam, dia orangnya up and down, Bapak Ibu, saya tahu banget beliau. Tapi satu yang harus kita jaga di sini adalah kepintaran kita, atau jadi gini loh, prinsipnya di Koprumnas, kita nggak bisa menyenangkan banyak orang, tapi kita bisa memberikan manfaat untuk orang. Nah ini penting Pak Altam. Jadi banyak orang yang ngerasa, oh ini begini, biarkan. Karena ada orang yang sevisi sama kita, ada yang tidak sevisi. Jadi buat teman-teman di luar sana, tadi tuh di bawah Pak, saya ngobrol sama agen cabang, Bu saya sudah ditolak 2 kali. Berapa Bu? 2 kali. Ibu masih kalah sama saya ditolak Bu 1000 kali. 998 saya menerima penolakan. Alhamdulillah saya punya hampir 5.000 konsumen. Lah Ibu kalau 2 kali, saya pengen tahu berapa orang Ibu ajak ngomong. Jangan-jangan cuma 2 orang itu. Nah, jadi Pak Altam setiap hari minta sama Allah, ya Allah berikan saya penolakan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Semakin Bapak banyak ditolak, maka Bapak akan semakin tahu seperti apa cara meyakinkan orang. Alhamdulillah, saya dapat ilmu baru di sini. Di podcast ini saya dapat ilmu baru loh. Iya benar, gitu benar kan. Pak Altam. Saya sambil belajar. Jadi kamu kalau bisa tiap hari tuh orang yang nolak ya foto mukanya, lihat ya lu nolak gua, cek gitu. Jadikan itu kenang-kenangan. Ini orang yang nolak gua dulu. Awas ya kalau ketemu nanti gua buktiin bahwa kita bisa sebesar Ciputra, sebesar Mekarta, sebesar Amin, apa, ya insya Allah. Memang Koprumnas Ya. itu mengarah nanti ke situ. Nah, nanti jadi buat teman-teman ya, memang kita harus berproses ya Pak ya. Jadi memang Koprumnas ya prosesnya seperti ini, ya nikmatin. Betul. Karena pastilah naik turun kami, perjuangan kami, berdarah-darah yang kita sampai di demo ya, Iya, udah betul. ngalamin deh. Jadi nggak apa-apa, Udah biarin ngalamin. orang mau negatif, I don't care Pak. Tapi keyakinan kita tadi saya belajar dari Pak Altam, ternyata kita memang harus yakin dengan apa yang kita jalankan. Betul. Oke Pak Altam, ini keren banget ya. Jadi CMPA sudah dijelaskan semua. Aduh, saya di sini sebagai narasumber ya, tapi di sini saya malah dapat banyak ilmu loh. Bukan, saya belajar dari Pak Altam. Soalnya Pak Altam ini orangnya up and down, tapi dia jualannya oke banget gitu. Jadi ini satu Pak Altam, saya mohon mulai dari podcast ini, semoga Bapak makin kuat untuk membentuk agen cabang. Amin, bismillah. Sudah bisa menjadi contoh untuk dirlok lain. Amin. Bahwa Anda tidak bisa menjadi one man show, tapi Betul. Anda harus menjadi, kalau kata Bapak tuh tadi, pengurus Ragunan. Apa tuh Bu? Gimana Kalau Bu? Anda di kandang macan mesti tahu makanan macan tuh apa. Kalau Anda ada di kandang buaya harus tahu buaya makanannya apa. Kalau di kandang kelinci harus tahu. Jadi kita harus jadi penunggu Ragunan. Adaptasi Ya, bukan maksudnya gini. Kita tuh menghadapi orang tidak akan sama, Pak. Karena ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Bukan, orang tuh sebenarnya sama aja basicnya. Cuman kita mesti tahu, nih orang kayaknya tipikalnya A nih, berarti makanannya harus daging. Nih orang tipikalnya B nih, berarti makanannya harus misalnya rumput. Nah, jadi Pak Altam tidak bisa menyamaratakan semua orang. Iya. Nah itu yang saya belajar Betul. dari Pak Dirut. Nah, Ibu turunkan ke saya lagi. Iya, Alhamdulillah. jadi harus jadi penunggu Ragunan, pengurus ya, bukan kita bilang manusia itu Ragunan, bukan ya. Ini jangan salah tafsir Bapak Ibu ya. Tapi ilmu ini benar-benar saya terapkan. Jadi ketika saya berhadapan dengan siapa, saya tidak akan sama. Contoh, kalau dengan Pak Altam, saya ngomel-ngomel dia nggak bakal sakit hati. Tapi ada di log yang saya baru sedikit keluar, dia udah ngerasa gue udah sakit gitu. Iya. Padahal saya enggak. Jadi itulah. Sebenarnya saya baik nggak sih Pak? Baik Bu, kalau baik. Kalau didiknya itu keras itu ya. Artinya dari didikan itu keras. Tapi ini sangat bagus. Saya sih ya tadi saya berpikir saya jadiin Koprumnas ini selalu ini tempat sekolah saya. Apa sih yang berubah di keluarga kamu sekarang? Kan dulu kan kamu jualan sayur ya, tiap pagi subuh udah bangun ya. Iya. Nah, apa yang berubah sekarang kehidupan kamu setelah di Koprumnas punya Alhamdulillah. penghasilan? Oh, penghasilannya saya hitung-hitung hampir 50, 60 sampai 100 juta lah maksimal. Nah, itu gimana perubahan keluarga Artinya kamu? gini Bu, kita nggak munafik kalau di Koprumnas ya, artinya komisi itu perlu, ya kan. Ada pendapatan yang lebih dari Koprumnas. Nah, kita syukurin alhamdulillah bisa ngebantu untuk keluarga, termasuk ya
orang tua sudah umroh gitu kan. Masya Allah. Istri juga alhamdulillah lebih tenang. Dulu gitu kan, dulu saya anak-anak juga. dengar jatahnya cuman seberapa ya, sebulan 3 juta ya. Artinya Kemarin ketemu saya ajarin matre. Sebanyak-banyaknya minta. Kalau cuma 3 juta jangan mau. Saya Iya, bilangin. artinya kan, Nyesel kan istrinya ketemu saya. artinya kan Skincare mahal Bapak Ibu menyesuaikan. ya. Artinya sekarang bisa menyesuaikan alhamdulillah, kebutuhannya tercukupi gitu kan. Ya alhamdulillah bisa ada tabungan lah ya, artinya buat kita pengen Bu, artinya kalau kita ini pengen, saya sih cita-citanya pengen punya rumah memang di dekat tempat orang tinggal, rumah orang tua saya yang memang ada garasi mobilnya. Iya. Gitu. Jadi sekarang belum ada ya. Iya. Tapi saya dengar Pak Atam kan asli orang Betawi ya. Ada alhamdulillah. Kita kalau rumah alhamdulillah Kayaknya kita orang Betawi terima. warisan mah banyak. Belum ada garasinya. Belum ada garasinya. Jadi lagi berusaha untuk punya rumah yang layak ya. Jadi perubahannya bebas waktu. Ini nggak terikat jam kerja. Saya memang dari dulu tipe orang yang memang tidak aturan kerja. Alhamdulillah dari sini ya finansialnya cukup, terpenuhi, fleksibel kerjanya gitu kan. Di Kopernas ini sangat-sangat Tapi fleksibel. kamu istiqomah saya lihat ke kantor kok. Alhamdulillah. Iya kan? Saya Memang di kantor mempush diri kamu. Iya, karena memang saya harus banyak-banyak belajar dan saya harus terus-terusan bisa ada di Kopernas. Saya poinnya sampai manapun, bagaimanapun ini berkata kalau ini kapal, kata Bapak, Pak Ketum sama Ibu, gitu, Pak, ini kapal dan nahkodanya Bapak Aris Suwirya, saya tetap bertahan walaupun itu kapal ada goncangan, ada badai, Pegangan ada aja saya pokoknya. pegangan terus sampai akhir, sampai tujuannya akhir, saya akan terus pegangan sama Kopernas. Ini janji Amin. saya memang, karena saya Masya memang saya Allah. sudah yakin dari awal. Masya Jadi Allah. sebisa mungkin saya akan terus Walaupun berpegang. orang bilang katanya kamu bakalan mati, Altam bakalan nabrak, bakalan apa, kamu tetap Saya pegangan. akan tetap pegangan dan saya mempercayakan semuanya Kopernas kepada Bapak Aris Wirya sama Ibu Putri. Jadi saya yakin itu, saya tetap pertahankan keyakinan itu. Masya Allah. Kalau kita masalah belajar. kadang suka nyeleneh atau berbeda pendapat itu biasa ya Bu ya. Tapi saya masih baku sama keyakinan itu. Jadi kamu selama ini bertahan karena kamu yakin bahwa nahkoda ini akan membawa kamu sampai Betul. tujuan. Karena kalau kamu sendiri juga belum tentu bisa ya. Belum Kan tentu- bego. jauh Bu, jauh dari apa-apa, jauh dari apapun. Makanya saya yakin banget. Makanya kan kalau saya apalah, saya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu udah full time Akhirnya. kan di sini. Alhamdulillah. Nggak ada kamu jual cincin, jual apa nggak ada ya. Saya mau tawarin mau yang kelihatannya menggiurkan atau apa, Nggak dapat ada. apa Fokus enggak. ya? Saya mau fokus Fokus satu. aja. Saya walaupun ini saya tetap fokus, saya jual Kopernas, saya nggak mau ada bisnis A, B, C segala macam. Karena kalau fokus seperti kata Bapak, Pak Ketum, Pak Dirut, kita kalau misalnya fokus Anda akan sampai pada panahannya itu nyampe. Tapi kalau nggak fokus kiri kanan repot ya. Jadi maaf ini mungkin buat para dirlok juga ini pengalaman Pak Altam penting ya. Jangan sampai Anda punya dua kaki ya. Karena kalau Anda punya dua kaki pasti nggak sampai. Betul. Dan Pak Altam ini orangnya gagap banget dalam hal teknologi. Jadi saya ajarin kemarin, Betul. kamu punya duit, rekrut orang pinter, bayar itu editor atau admin yang bisa marketing online. Kamu tinggal nyuruh dia, tinggal kamu kasih ke saya tugasnya. Pakai cara cerdas, betul nggak? Betul. Jadi emang Pak Altam saya ajarin. Kenapa? Kita memang boleh bodoh di satu bidang. Tapi ingat, kita diberi kekuasaan sama Allah untuk bisa membeli kepintaran itu dengan uang. Dan uang itu kita manfaatkan di jalan yang benar. Amin. Pertama, kita bisa membuka lapangan kerja buat teman-teman kita yang memang punya skill. Yang kedua adalah kita juga ibaratnya sambil siar, berantas Betul. riba. Betul. Oke, jadi ini udah keren banget, udah dalam banget saya kulik ya. Ini Alhamdulillah. Saya Pak dapat Altam. banyak ilmu loh. Saya sebagai narasumber di sini yang dimintain info, malah saya dapat banyak ilmu. Di Kopernas sih kayak gitu ya. Salah sih ente nanyanya sama saya ya. Oke, Pak, untuk terakhir pesan-kesan untuk teman-teman kita terutama calon agen cabang, calon konsumen atau yang sudah bergabung, apa nih Pak untuk mereka? Silahkan untuk terakhir. Oke, pesan-pesannya khususnya di 2 hari ini. 2 hari ini sampai tanggal 31 Juli 2021 ya. Ciampea masih dengan harga yang sama 211 juta. Setelah Agustus 1 Agustus akan ada kenaikan sampai 250 juta. Artinya dalam 2 hari ini
Bapak Ibu yang belum daftar di Kopurnus Ciampea ya, atau pengen yang udaranya seger, pengen minat yang di daerah Bogor, naikin imun ya, naikin imun sendiri gitu kan ya. Ambil sekarang juga, ambil kesempatan ini karena selisih harganya itu hampir 40 juta. Artinya Anda punya keuntungan dalam 2 hari ini 40 juta Bapak Ibu. Ya, kalau nggak segera itu repot. Nanti kalau pada saat Agustus pun itu harganya sudah tinggi. Iya, jadi betul. Anda manfaatkan selisih harga ini ya. Segera langsung daftar, langsung syaratnya cuman KTP doang sama nafas. Kita nggak butuh Anda slip gaji, rekening koran segala macam. Seperti saya ini nih ya. Saya punya kesempatan di Kopurnus dan saya punya penghasilan di Kopurnus. Dan Anda juga pasti bisa karena di sini konsepnya jualan rumah itu mudah. Ya, jualan rumah itu mudah di Kopurnus karena dengan syarat KTP doang bisa punya rumah, bisa punya duit buat bayar angsurannya. Ini udah gratis, kayak kampanye ya, partai. gratis, ya. Jadi agen cabang marketingnya Kopurnus. Anda nggak akan pernah rugi karena cicilan Anda akan dibayarkan dari hasil komisi Anda. Jadi itu yang bulannya. Dibilang gratis ya. Ini banyak orang yang bilang penipuan Saya ambil loh, Bu, di hoak. Kopurnus itu saya cuma 1 tadinya. Sekarang saya ambil 4 rumah 1 ruko. Ya Allah, ini buat anak-anaknya udah punya warisan berarti ya. Keren ya. Karena memang nggak pernah bilang, dan alhamdulillah dari semua akun itu akunnya macam-macam ya. Ada Dan yang gratis. Ada konsumen biasa, ada cabang gitu kan. Keren. Ada dirlok, ada wadirlok. Ya alhamdulillah. Dia tuh pinter nyari penghasilan di Kopurnus. Dia buka beberapa akun. Jadi itu kan akun yang ketahuan nama 1,3. Yang di luar saya nggak tahu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ini penghasilan memang yang sangat luar biasa dan halal dan juga berkah. Karena di sini kita dapat syiar berantas riba, ya kan? Kita syiar bareng-bareng, kita mau ngebebasin teman-teman kita yang terbebas dari yang namanya riba, dapat penghasilan. Ya, terjerat riba itu dapat penghasilan dari Kopurnus. Keren. Terus Ini solusi kita banget ya. juga Solusi. Karena kita berniaga ya, ini kan salah satu sunnah Rasul ya yang diajarkan sama sunnah Rasul. Kita berniaga, kita di sini jual rumah kok. Ya, jual rumah yang memang sudah jelas. Betul. Lokasinya ada, Anda nggak perlu khawatir. Kita bangunkan setelah 3 tahun, itu sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan apa yang kita ucapkan di awal, dan akadnya tidak pernah berubah. Artinya kita di sini juga dapat sunnah Rasul berniaga. Ya, tadi yang terakhir, kalau Anda menjadi agen cabang, Anda bisa komisinya gratis, dan itu bisa menjadi penghasilan buat keluarga kita yang penghasilannya halal dan berkah. Wede, ini kayaknya udah komplit banget. Kalau buku tadi udah berlipat-lipat itu ya. Oke, buat teman-teman ini udah keren banget dari Pak Altam. Jangan lupa ya, nanti malam jangan tidur. Pastikan ini tayang juga. Siap. Hari ini juga nyogok. Saya nggak tahu terserah ente gimana caranya. Ya, jangan bikin tidur editor saya. Ini editor saya nanti siap disogok kok ya. Udah siap kan disogok kan? Oke, buat teman-teman semua, terima kasih banget ya atas atensi Anda hari ini yang sudah bantu like, subscribe ya supaya podcast ini bisa berkembang se-Indonesia Raya. Tolong bantu saya di-share ke teman-teman Anda terutama yang belum punya rumah, dan solusi di masa pandemi Anda bisa punya rumah gratis dan punya penghasilan yang halal berkah dunia akhirat. Amin ya Allah. Ya, oke Pak Altam, terima kasih banget. Terima ya kasih bincang-bincang juga, Ibu. kita hari ini udah saya kulik-kulik sampai dasar Bapak Ibu ya. Alhamdulillah banget. Nanti kita akan kedatangan tamu yang lain yang luar biasa, yang lebih heboh lagi Pak Altam. Dan jangan lupa ini dibagikan ya nanti ke teman-teman ya semuanya supaya tahu perkembangan dari Ciampea. Nanti kita juga akan laporkan perkembangan yang lain. Mungkin sebentar lagi ada Tangerang, ada apa, kita akan update di sini. Oke, terima kasih semuanya. Saya dengan Ibu Putri Muda ya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Ibu Putri Muda dan saya Pak Altam Rizky mengucapkan undur diri dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari riba. Siap, merdeka dari riba. Terima kasih.